Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherlidara Rizky dengan NIM 11111230392 kelas 4J ingin memaparkan materi kuliah Hukum Otonomi Daerah, materi yang berjudul DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Seperti yang kita ketahui, DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota. Dasar hukum DPRD yaitu ada pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada Pasal 18 ayat 3 yaitu pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya itu dipilih melalui pemilu. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah beserta perubahannya, yaitu mengatur tugas, fungsi, wewenang, serta kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. DPRD terdiri atas DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota dengan anggota yang berasal dari partai politik hasil pemilu. Lalu ada sistem pemilihan DPRD. Pemilihan anggota DPRD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota menggunakan sistem proporsional terbuka, yaitu dalam sistem ini pemilih memberikan suara langsung kepada calon anggota legislatif atau caleg, bukan hanya kepada partai politik. Calon yang memperoleh suara terbanyak di daerah pemilihan akan terpilih menjadi anggota DPRD. Sistem ini memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih individu yang dianggap paling layak mewakili mereka. Berikut penjelasan mengenai fungsi utama DPRD. Yang pertama ada fungsi legislasi. DPRD bersama kepala daerah berperan dalam membentuk peraturan daerah atau perda. Mereka mengajukan, membahas, dan menyetujui rancangan perda sebagai dasar hukum pelaksanaan pemerintahan di daerah. Yang kedua ada fungsi anggaran. DPRD memiliki kewenangan untuk membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah, yaitu APBD, yang diajukan oleh kepala daerah. Fungsi ini penting untuk memastikan alokasi anggaran sesuai kebutuhan masyarakat. Yang ketiga ada fungsi pengawasan. DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda, APBD, dan kebijakan kepala daerah agar berjalan sesuai aturan dan transparan, juga bertanggung jawab serta untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Berikut perbedaan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Yang pertama, lingkup kerja. DPRD provinsi mengatur, membuat perda, dan menguasai kebijakan yang berlaku di seluruh wilayah provinsi. Fokusnya mencakup hal-hal yang lintas kabupaten atau kota, seperti transportasi antar daerah, pendidikan provinsi, dan infrastruktur besar. Lalu, DPRD kabupaten atau kota menangani isu-isu lokal di wilayah kabupaten atau kota seperti pasar tradisional, jalan lingkungan, pelayanan kesehatan tingkat puskesmas, dan sekolah dasar atau menengah. Lalu yang kedua ada hubungan dengan kepala daerah. Yang pertama DPRD provinsi ini bermitra dan mengawasi gubernur sebagai kepala daerah provinsi. Mereka bersama-sama merancang APBD provinsi dan mengevaluasi kinerja gubernur. Lalu yang kedua DPRD kabupaten atau kota bermitra dan mengawasi bupati atau wali kota. Mereka juga ikut menyusun APBD kabupaten atau kota dan memastikan program kepala daerah sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Intinya DPRD provinsi itu urusan lintas daerah dan mitra gubernur. Sedangkan DPRD kabupaten atau kota yaitu untuk urusan lokal dan mitra bupati atau wali kota. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh nyata peran DPRD. Yang pertama ada membuat perda. DPRD Kota Surabaya bersama wali kota merancang perda tentang larangan merokok di tempat umum untuk menjaga kesehatan masyarakat. Yang kedua ada pengawasan.
DPRD Provinsi Jawa Barat memanggil gubernur dan dinas terkait untuk menjelaskan lambatnya pembangunan jalan provinsi yang menghubungkan beberapa kabupaten. Yang ketiga, ada penganggaran. DPRD Kabupaten Sleman ikut menyusun dan menyetujui APBD yang mengalokasikan dana besar untuk pembangunan sekolah dan perbaikan fasilitas kesehatan. Jadi setiap contoh ini mencerminkan 3 fungsi utama DPRD dalam legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendapat atau refleksi pribadi. Hal yang bisa ditingkatkan dari kinerja DPRD di Indonesia, yang pertama itu transparansi dan akuntabilitas. Banyak keputusan DPRD, terutama soal anggaran, masih kurang terbuka ke publik. Perlu sistem digital dan pelaporan rutin agar rakyat bisa mengawasi. Yang kedua, ada kualitas legislasi. Banyak perda dibuat tapi tidak relevan atau sulit diterapkan. DPRD perlu riset lebih dalam dan melibatkan publik sebelum merancang aturan. Lalu yang ketiga, ada pengawasan yang aktif. DPRD sering dianggap pasif dalam mengawasi kepala daerah. Perlu keberanian dan independensi untuk mengkritisi kebijakan yang tidak pro rakyat. Lalu yang keempat, ada kedekatan dengan rakyat. Wakil rakyat kadang minim turun ke lapangan. Perlu diperbaiki komunikasi dua arah, misalnya lewat reses yang benar-benar menyerap aspirasi. Lalu kesimpulannya ini, intinya DPRD harus lebih terbuka, tegas, terampil, dan dekat dengan rakyat. Demikian materi yang telah saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.